bermula pembunuh itu tidak mendapat warisan ianya pembunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Au ma'a dzikri ahadihima faqat ka khabari Tirmidzi al-qatilu la yarithu ay bi khilafi ghairihi ma'lumi irthuhu fattafriqu baina adami irthi madhkuri wa irthi ma'lumi bisifati qatli fil awali law lam yakun li iliyatihi lahu lakana ba'idan, atau beserta menyebutkan salah satu huma dua hukum, fakat hanyalah seperti hadis Tirmidzi. Hadisnya yaitu bermula pembunuh itu tidak mendapat warisan ianya pembunuh. Artinya dengan sebalik, selainnya pembunuh yang dimaklumkan akan mendapat warisannya selain pembunuh. Maka bermula membedakan antara tiada mendapat warisan yang telah disebutkan ianya irthi dan mendapat warisan yang dimaklumkan ianya irthi. Dengan apa membedakan? Dengan sifat qatil, sifat membunuh pada yang pertama, pada awal. Itu jikalau tidak ada ianya tafriq, bagi menjadi ilat ianya si qatil. Bagi apa menjadi ilat yang sekatil? Bagi tiada mendapat warisan. Niscaya sungguh ada ianya tafriq, itu yang jauh. Lau lam yakun, itu jikalau tidak ada ianya tafriq, itu bagi menjadi ilat ianya qatil. Bagi apa menjadi ilat? Baginya tiada mendapat warisan. Niscaya sungguh ada ianya tafriq, itu yang jauh. Lanjutan contoh al-ima tafriqihi baina hukmaini bisifati au ma'a dzikri ahadihima. Al-ima ialah menyertai sifat yang dinaskan, menyertainya dengan hukum. Sifat yang dinaskan menyertai dengan hukum, hukum juga yang dinaskan. Contohnya
contoh lanjutan, yaitu contoh khabar Tirmizi, hadis Tirmizi, al-qatil la yarisu. Al-qatil yang menjadi sifat di sini ini mudah dipahami lantaran al-qatil isim fa'il. Karena sifat di sini, yang dimaksudkan sifat di sini di samping lafaz-lafaz yang berkaitan dengan yang lain, juga sifat di sini yang bukan ghayah, yang bukan syarat, yang bukan istisna, yang bukan istidrak. Memang lafaz yang berkaitan dengan lafaz yang lain, ghayah termasuk, syarat termasuk, istisna termasuk, istidrak termasuk. Tapi untuk di sini, untuk contoh ini, keempat yang tadi tidak masuk, yaitu syarat tidak masuk ke sini. Syarat memang lafaz yang berkaitan tapi tidak masuk di sini. Di sini maksudnya sifat yang bukan syarat, yang bukan ghayah, yang bukan istisna, yang bukan istidrak. Ya, al-qatil yang menjadi sifat, yang menjadi hukum la yarisu menjadi hukum. Jadi kenapa alasannya tidak mendapat warisan orang yang membunuh? Alasannya karena dia membunuh, makanya tidak mendapat warisan. Itulah alasannya. Ini cara mengilatkan la yarisu atas jalan masalah ilat yang ketiga, al-ima. Sifat yang dinaskan, yang ada dalam hadis menyertai dengan hukum juga ada dalam hadis. La yarisu hukum ada dalam hadis, itu hadis Nabi. Al-qatil sifat juga ada dalam hadis. Ma'a dzikri ahadihima, syari' memisahkan dua hukum dengan sifat, tapi di sini hukumnya satu yang disebutkan, yang ada dalam kalam Nabi, yang ada pada hadis Nabi cuma satu, tidak ada kedua, tidak ada dua. Beda dengan contoh yang di belakang. Di belakang kedua-duanya hukum disebutkan, di sini hukum cuma satu disebutkan. Sifat tentunya juga satu, karena hukumnya satu, ya sifat tentunya juga satu. Satu lagi tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena satu lagi, sifat satu lagi menjadi alasan kepada hukum kebalikan daripada hukum la yarisu. Untuk hukum la yarisu alasannya al-qatil. Untuk hukum yang satu lagi, yaitu mendapat warisan, ya alasannya bukan pembunuh. Jadi dua hukum ini, hukum pertama tiada mendapat warisan. Satu, hukum pertama. Hukum yang kedua mendapat warisan. Dua hukum ini Nabi membedakan dengan sifat, yaitu qatil. Pembunuh tidak mendapat warisan, yang bukan pembunuh mendapat warisan. Jadi dua hukum ini dipisahkan, dibedakan dengan sifat, yaitu qatil. Ini masalah ilat yang ketiga, yaitu al-ima. Sifat malfud, sifat yang dinaskan, hukum juga dinaskan. Ya, al-qatil adalah menjadi sifat. Syariat begini cara untuk memahami ini. Pada awal mula masalah ilat adalah turuk, tempat membahas jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu menjadi ilat. Jalannya al-ima.
sesuatu yang menjadi ilat yaitu sifat di sini. Jadi jalan yang menunjukkan bahawa al-qatil menjadi ilat adalah al-ima. Karena al-ima maksud daripada al-ima adalah sifat yang malfuz menyertai dengan hukum, sifat yang dinaskan menyertai dengan hukum. Jadi tafriqu membedakan rasul. Jadi dua hukum tadi kan, rasul membedakan dengan satu sifat, dengan sifat ini, tentunya sifat ini kalau bukan menjadi alasan untuk hukum yang rasul bedakan, berarti sia-sia ataupun jauh daripada kata syari, atau sia-sia daripada kata syari. Enggak mungkin sia-sia, karena rasul, nabi, kalau sudah membedakan dua hukum dengan satu sifat, itu tidak sia-sia, bukan main-main, itu bukan main-main. Karena kata main-main tidak layak dengan nabi, atau dengan kepasihan nabi. Sedangkan sifat di sini telah tertulis atau telah tercantum di dalam hadis Nabi, telah Nabi katakan. Jadi enggak mungkin Nabi bermain-main dalam berkata, atau enggak mungkin enggak ada faedah. Setiap perkataan Nabi ada faedah. Ya, salah satu faedahnya yaitu menjadi alasan, al-qatil menjadi alasan untuk hukum yang Nabi bedakan. Ya. Jadi kalau sifat di sini bukan menjadi alasan bagi hukum la yarisu, berarti lakana baidan. Nabi membedakan dua hukum oleh Nabi, itu sia-sia. Baidan, sia-sia, jauh, kata jauh ini sia-sia. Padahal ada kegunaan atau ada faedah Nabi memisahkan. Karena pembunuh ada faedah. Salah satu faedahnya yaitu menjadi ilat. Jadi enggak mungkin sia-sia, enggak mungkin kata Nabi sia-sia. Jadi ada gunanya. Nabi memisahkan dua hukum dengan sifat qatil, tentunya ada gunanya, ada faedah. Gunanya yaitu menjadi ilat. Jadi dah mufhum je lagi. Tafriqihi baina hukmaini bisifati aw ma'a dzikri ahadihima. Dua buah hukum gepisahkan li Nabi, gebedakan li Nabi ngon tabuh tifut. Ngon tabuh tifut beserta hukum tersebut tabuh mentong. Hukum tersebut tabuh mentong, hana tersebut dua. Munyo yang dua kali likut, nyo yang tabuh mentong. Lagi hadis Nabi, hadis Tirmizi, al-qatil la yarisu. Al-qatil la yarisu. Al-qatilnya tifut, la yarisu hukum. Al-qatil tifut yang adalah hadis Nabi, la yarisu hukum juga adalah hadis Nabi, bandua adalah hadis Nabi yo. Maka jinyo gekun tifut dan hukum mansus keduanya, bandua dalam hadis Nabi. Di samping tifut ngahukum adalah hadis Nabi, alihnya tifut berhakikat, iaitu tulis langsung bahari Nabi atau niaga ke langsung oleh Nabi. Ya, tifut berhakikat punya tifut pada gedi yang kong ke Nabi lagi untuk naga tu, iaitu tifut pada gedi ataupun ada likut orang buat video ada likut dia. Ya, jadi al-qatilnya menjadi alasan ke layarisu hukum. Pakon hana mompok pusaka.
pakon urung poh keluarga ataupun urung poh saudara mompok pusaka ji ni bak saudara yang kali poh karena ji membunuh nya alasan ji karena ji membunuh. Berarti cara cok alasan lagi nyo hati jalan masalah ailan yang kelih itu imak tifut yang malfud menyertai ngehukum menyertai tifut yang malfud ngehukum. Tifutnya kon Nabi fatafriqu Nabi gebedakan dua hukum ngon tifut iaitu tifut katil. Nabi gebedakan dua hukum ngon tifut katil, dua hukum toh dua hukum. Pertama hukum ji iaitu hana mompok pusaka. Hukum yang kedua mompok pusaka. Dua hukumnya gebedakan ngon tifut iaitu tifut membunuh. Jadi orang yang orang yang membunuh mompok pusaka. Orang yang hendak membunuh mompok pusaka. Dua buah hukum gebedakan oleh Nabi. Menyotifutnya berarti kon hanjut ke ilat bagi hukum, hanjut ke ilat ke hukum layarisu. Berarti perbedaan gebeda oleh Nabi meno, getafrik oleh Nabi meno, berarti jauh ni bak syarat, jauh ni bak Nabi. Berarti sia-sia menyo hanjut alasan berarti sia-sia matang Nabi hana guna berarti gebedakan mungkin mah hana guna menyo gebedakan pasti na faedah na kegunaan menyo hana guna hana mungkin dia bedakan oleh Nabi setiap gebedakan oleh Nabi nya hana mungkin hana guna na guna setiap Nabi kena guna. Berarti inokah dua buah hukum bebedakan oleh Nabi menyowong poh saudaranya hamopoh pusaka. Berarti guna je itu katilnya je ke ilat. Guna je katilnya je ke ilat berarti. Katilnya je ke ilat. Katilnya je ke ilat. Maka je hana mungkin dengan kefasihan Nabi dan Nabi kala gekun tak pegah hana guna. Nabi kala gekun kalau gekun berarti al-qatilnya al-qatil la yarisu. Mungkin hana guna. Mungkin qatilnya hanya kailah. Qatilnya hanya kailah ke hukuman. Maka ji hana gemai Nabi marid. Setiap gekun berarti atek gemarid, atek pegah pembunuhan mompok pusaka. Nya berarti na guna, na sesuatu kegunaan iaitu menjadi ilat berarti tifut hana mungkin hana jadi ilat hana mungkin hana jadi ilat ditamping Nabi kefasihan Nabi kedua berarti memang kali gekun jadi hana mungkin tafriknya hanya ke ilat berarti katilnya hanya ke ilat ke hukumnya pasti je ke ilat baik perah hanya ke ilat tetap je ke ilat hanya kenyawa imak. Berarti orangnya kajit noleh tengok akan tetamong lom tengok bak video ke tengok akan bak video yang bak video yang akan datang kita lanjutkan contoh tafriqihi baina hukmaini imma syartin wa ghayatin wa istisnain wa istidrakin akan datambung bak video yang akan datang tu. Ronyok aja inole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.